warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya di tengah kondisi bumi kita tercinta yang sedang dilanda wabah ini ya. Dan satu pesan saya, kalian tetap patuhi arahan-arahan dari pemerintah ya. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena dengan berdoa kita mengharapkan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, berdoa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Baik, materi kita pada kali ini yaitu melanjutkan materi dari minggu kemarin. Nah, adapun sebelum kita masuk ke materi untuk minggu ini, sebelumnya saya akan mereview dulu apakah kalian masih ingat materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Coba sebelumnya saya tanyakan, apakah materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Apa ayo? Ya, materi pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu sendiri di dalamnya ada beberapa operasi. Yang pertama yaitu penjumlahan ya. Langsung saja kita praktekkan untuk mengingat materi minggu kemarin. Oke, yang pertama adalah penjumlahan. Di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, 5 ini masih dalam bilangan bulat. Ini operasi bilangan bulat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengurangan. Ya, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Dan 1 ini juga termasuk ke dalam bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Nah, setelah pengurangan, apalagi sih operasi yang telah kita pelajari minggu lalu? Nah, yang ketiga yaitu operasi perkalian. Coba 3 dikali 2 sama dengan berapa yuk? Ya, 6. Nah, untuk 6 sendiri masih termasuk dalam bilangan bulat. Oke ya. Kemudian yang telah kita pelajari minggu lalu ada satu lagi. Apa ayo? Ya, pembagian. 3 dibagi 2. Nah, bagaimana caranya? Apakah langsung atau bagaimana ya? Coba, kalau misalkan 3 dibagi 2 secara langsung itu tidak bisa ya. Nah, otomatis kita menggunakan metode lain. Metode apakah itu? Ayo, coba kalian ingat-ingat lagi. Ya, metode yang akan kita gunakan untuk membagikan 3 ke 2 itu metode Forogapit. Oke. Ya, tentunya kalian masih ingat mengenai metode Forogapit ya. Nah, untuk lebih memperjelas ingatan kalian, mari kita lakukan cara Forogapit itu sendiri ya. Nah, tadi bilangannya adalah 3 dibagi 2 ya. Ini tadi bilangan yang akan kita operasikan menggunakan Forogapit. Nah, untuk
eh, menggunakan metode Porogapit itu caranya 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3 ya, itu. Nah, karena di sini 3, jadi 2 cukup dikalikan 1 saja yang mendekati 3 hasilnya. Nah, 2 dikali 1 kita taruh di sini, hasilnya yaitu 2 ya. Nah, setelah itu 3-nya kita kurangkan. Di sini kurang 3 kurang 2 sama dengan di sini sisanya 1 ya. Nah, setelah itu 2 Nah, setelah itu 1 dibagi 2 apakah bisa? Tentunya tidak bisa ya. Dan untuk mengoperasikannya kita dibantu dengan koma. Nah, untuk bantuan koma kita tambahkan 0 di bawah. Sama seperti yang tadi, 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10 atau bahkan sama dengan 10. Ayo, kira-kira dikali berapa 2-nya? Ya, 2 dikali 5 ya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Sama seperti yang di atasnya, kita kurangkan 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, karena di sini sudah sama dengan 0, jadi operasinya cukup sampai di sini. Jadi dapat kita temukan hasil dari 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 ya. Nah, apakah 1,5 ini merupakan bilangan bulat? Ayo kalian ingat-ingat. Ya, bukan. Jadi 1,5 ini bukan merupakan bilangan bulat. Bukan. Bukan ya. Bukan. Nah, apa sih 1,5 ini? Nah, 1,5 itu masuknya ke dalam bilangan desimal. Desimal. Ya, oke. Nah, ini merupakan pengantar untuk materi kita hari ini. Namun, sebenarnya materi kita hari ini adalah tentang pecahan. Oke. Saya hapus dulu. Ya, pecahan. Ya, materi kita hari ini adalah pecahan. Nah, tadi kombinasi dari 3 dibagi 2 dapat kita tulis 3 per 2. Dimana per ini merupakan simbol dari bagi. Ya. Nah, ini yang dinamakan pecahan. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan saya punya di sini 3 per 0. Nah, apakah ini merupakan pecahan juga? Kalau ini 3 per 2 itu kan sudah jelas. Di sini adalah pecahan. Benar. Nah, untuk 3 per 0, apakah pecahan juga? Bukan ya. Karena 3 per 0 tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi 3 per 0 bukan pecahan. Nah, dari pengertian ini ya, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa
pecahan adalah A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Oke, di sini saya akan tulis pengertiannya. Di sini A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Ini yang dinamakan pecahan ya. Oke. Nah, setelah kita tahu pengertian dari pecahan itu sendiri, kemudian saya akan bahas mengenai unsur-unsur dari pecahan itu sendiri ya. Tadi unsur-unsur dari pecahan itu sendiri, di mana A itu A adalah pembilang. Kemudian untuk B-nya kita namakan penyebut. Nah, inilah unsur-unsur dari pecahan ya. Oke. Nanti kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas mengenai pecahan ya, dan tadi yang kita jadikan contoh adalah 3/2. Ini merupakan pecahan biasa. Nah, dalam pecahan sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu pecahan biasa. Kemudian selain pecahan biasa, ada juga yang namanya pecahan campuran. Saya kasih contoh. Nah, inilah pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu di depan pecahannya ada angka yang sendirian ataupun konstanta ya. Oke. Ini dinamakan pecahan biasa. Dan ini yang campuran. Ini adalah jenis-jenis dari pecahan itu sendiri ya. Kemudian lanjut untuk memperjelas pemahaman kalian, kita menuju ke alat peraga. Nah, dan saya kasih contoh 2/3 sekarang ya. Jadi 2 dari 3 bagian. Nah, kita ke sini ke alat peraga. Di sini saya punya 2/3 ya. Jadi di sini sudah saya buat Nah, di sini kan ada 3 bagian. Nah, saya isi 2. Ini 1 dan di sini 1. Jadi 2. Nah, sedangkan 1 persegi panjang ini isinya 3. Ini yang dinamakan 2/3. Nah, apakah kalian sudah paham sampai sini? Ya. Ini jadi yang di dalam kotaknya ada 2, namun keseluruhannya ada 3. Ini yang dinamakan 2/3. Nah, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang adalah menyederhanakan pecahan ya. Ya, sekarang menyederhanakan pecahan. Nah, saya ambil contoh seperti tadi ya.
Ya, untuk menyederhanakan pecahan ini kita akan menggunakan dua operasi. Yang pertama adalah perkalian dan yang kedua adalah penjumlahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikut ini adalah caranya ya. Nah, yang pertama tadi operasi yang kita gunakan adalah perkalian. Maksud dari perkalian adalah 1 dikali 2 ya. Di sini. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, tadi operasi yang kedua adalah penjumlahan. Nah, setelah kita kalikan 1 dan 2 tetap ya. Setelah kita kalikan 1 dan 2, kemudian kita jumlahkan 2 dengan angka 1 yang di atas. Jadi kita taruh di sini 2 tambah 1. Jadi dapat kita temukan hasilnya 3/2. Nah, ini merupakan salah satu contoh menyederhanakan pecahan ya. Oke, saya ambil satu contoh lagi dari pecahan biasanya ya, untuk menyederhanakan pecahan. Di sini saya punya 75/100 ya, 75/100. Nah, beda lagi untuk menyederhanakan pecahan biasa ini. Caranya yaitu kita harus tahu dulu nih FPB dari 75 dan 100. Nah, kira-kira berapa ya FPB dari 75 dan 100 itu? Ayo, berapa? Ya, FPB dari 75 dan 100 adalah 25. Nah, 25 ini adalah FPB dari 75 dan 100. Nah, gimana caranya untuk menyederhanakannya setelah kita mengetahui FPB dari keduanya? Oke, caranya adalah kedua bilangan ini dibagi dengan angka yang sama, yaitu 25, merupakan FPB dari keduanya ya. Nah, kita bagi, kita bagi 25. Nah, di sini sama dengan coba 75 dibagi 25 hasilnya berapa, ayo? Ya, 3. Kemudian 100 dibagi 25 berapa hasilnya? Ya, benar, 4. Nah, ini hasil dari penyederhanaan pecahan biasa. Hasilnya adalah 3/4. Jadi untuk menyederhanakan pecahan itu sendiri tergantung jenis pecahannya. Jika kita menyederhanakan pecahan yang awal, yaitu pecahan campuran, kita menggunakan 2 operasi, yaitu yang pertama perkalian, yang kedua adalah penjumlahan. Nah, beda dengan yang pertama tadi. Untuk yang kedua ini menyederhanakan pecahan biasa, kita yang pertama adalah mencari FPB dari keduanya dulu berapa. Kemudian setelah kita ketahui berapa FPB dari keduanya, kemudian kita bagikan keduanya dengan angka yang sama, yaitu angka FPB itu sendiri. Nanti ditemukanlah hasil dari penyederhanaannya, seperti yang sudah kita bahas
barusan, yaitu hasilnya 3/4 ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan merubah dari pecahan biasa ke bentuk lain. Namun sebelum itu, apakah memang bisa dari bentuk pecahan biasa ke bentuk yang lain? Ya, dari bentuk pecahan biasa kita bisa merubah ke bentuk lainnya. Salah satunya adalah ke bentuk campuran, itu pecahan campuran sendiri. Kemudian ada lagi bisa kita rubah ke bentuk desimal. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, berikut caranya akan saya tunjukkan ya. Oke. Misalnya di sini saya punya saya punya 7/2. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah merubah ke bentuk desimal ya. Nah, untuk 7/2 bagaimana sih untuk merubah ke bentuk desimal itu sendiri? Caranya adalah seperti yang tadi, kita menggunakan metode Orogapit ya. Di sini 7, di sini 2. Nah, untuk 7/2 akan kita rubah ke bentuk desimal. Caranya sama seperti yang awal, yang Orogapit ya. Jadi 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7? Kira-kira berapa ya? Ya, 2 dikali 3. Di sini kita tulis 3. Hasil 2 dikali 3, 6. Kita kurangkan 7 dikurang 6, 1. Nah, karena 1 tidak bisa membagi 2, jadi kita gunakan bantuan koma ya. Nah, seperti yang awal juga, kalau kita menggunakan koma, otomatis di bawahnya kita tambahkan 0. Oke ya. Nah, sekarang 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau bahkan sama dengan 10? Ya, dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita kurangkan jadi 0. Jadi hasilnya dari 7/2 setelah kita rubah ke desimal adalah 3/5. Ini hasil perubahannya ya. Oke. Sampai sini apakah sudah paham? Oke, saya anggap paham ya. Oke ya. Setelah kita merubah dari pecahan biasa ke bentuk desimal, kita akan lakukan sebaliknya, dari bentuk desimal ke bentuk pecahan ya. Oke. Nah, untuk itu saya ambil contoh, misalkan di sini saya punya 0,4. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah jika ada satu angka di belakang koma, maka kita kalikan dengan 10/10. Nah, ini untuk satu angka di belakang koma ya. Kalau misalkan di belakang koma ada 2 angka, maka kita kalikannya bukan 10 lagi, tapi kita kalikan 100 ya. 100/100 ya. Nah, begitupun seterusnya. Kalau misalkan ada 3 angka di belakang koma, berarti kita kan dikalikan dengan 1000 ya. Begitupun seterusnya. Nah, karena di sini 0,4 dan satu angka di belakang koma, maka kita akan menggunakan kali 10/10. Nah, kita berapa hasilnya?
Nah, untuk 0,4 itu sendiri sebenarnya di bawahnya itu ada per 1. Namun di sini tidak ditulis ya. Nah, di sini hasilnya 0,4 dikali 10. Di sini 40. 1 dikali 10 sama dengan 10. Nah, karena di atas ada koma, ada satu angka di belakang koma, jadi kita taruh di sini. Nah, satu angka di belakang koma. Nah, karena satu angka di belakang koma itu 0, jadi kita hapus saja. Nah, kita hapus ya. Jadi hasilnya itu 4/10. Namun 4/10 ini belum sederhana. Nah, untuk itu kita sederhanakan lagi. Di sini kita sederhanakan. Dibagi berapa ya kira-kira? Ingat, untuk menyederhanakan pecahan itu kita harus tahu FPB dari keduanya. Nah, untuk FPB dari 4 dan 10 kita ambil 2 ya. Karena FPB-nya adalah 2. Otomatis 4 dibagi 2 dan 10 pun dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 2/5. Ini hasil akhirnya. Ini sudah sederhana ya. Oke. Sebenarnya setelah pembelajaran ini, setelah materi yang sudah saya sampaikan, sebenarnya saya ingin membagi beberapa kelompok ya dari kalian, dan saya sudah mempunyai tugas untuk kalian kerjakan. Namun karena keadaannya tidak memungkinkan, jadi nanti tugasnya akan saya kirimkan ya ke kalian dalam bentuk online ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya susun di sini nama kelompok. Ini soalnya kalian bisa jawab di sini ya. Namun karena kondisi lah yang mengharuskan tidak untuk bertatap muka, jadi nanti saya kirimkan. Oke, mungkin pembahasannya itu saja ya. Kalau misalkan ada kekurangan ataupun pertanyaan bisa ditanyakan ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.